حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Umat Islam di Sumatera Utara dan dimanapun berada, hari ini 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Haji Amar Adli LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Kalau kita mengacu kepada 2019, itu ada sekitar 200.000 sampai 250.000 kuota yang akan diberikan, yang dilaksanakan di Mekah, ya, di Saudi untuk jamaah Indonesia. Tapi untuk tahun 2020 mungkin sekitar segitu juga kuotanya, ya. Tapi sayangnya karena memang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Indonesia terkena, Arab Saudi juga terkena, maka haji ditiadakan. Lantas kaitannya apa dengan istita'ah ini, Ustaz? Apakah memang jadi menjadikan memang kita boleh atau tidak ke sana dengan istita'ah ini, atau kesanggupan kita ke sana itu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam melaksanakan ibadah haji ini ada syarat, ya. Syarat yang paling penting itu adalah istita'ah, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup untuk menjalankannya. Nah, kata-kata man istata'a itulah syarat ketentuan melaksanakan ibadah haji, yaitu istita'ah, artinya kesanggupan. Ulama tafsir menafsirkan istita'ah itu menjadi dua. Jadi kemampuan yang pertama adalah az-zad, zad itu bekal. Yang kedua ar-rahilah, rahilah itu adalah tunggangan atau jalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan Masyair Al-Haram. Yang pertama adalah zad, zad itu bekal, ya. Bekal itu adalah apa yang bisa kita persiapkan untuk pelaksanaan ibadah haji, dan apa yang kita tinggalkan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita di negara kita nanti. Ulama berpendapat mengatakan orang yang belum mampu membiayai perjalanan hajinya dan belum mampu meninggalkan bekal untuk keluarganya, itu dianggap tidak mampu. Nah, oleh sebab itu jangan memaksakan diri. Kalau seandainya dia berangkat haji tapi keluarga yang ditinggalkannya, keluarga yang di bawah tanggung jawabnya itu terlunta-lunta, ya, sekolahnya, kemudian makannya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kalau hutang boleh deh, Ustaz? Nah, hutang apabila ada peluang untuk membayarnya, misalnya dia pegawai negeri, ya, atau dia pengusaha, jadi ada yang bisa untuk membayarnya, maka saya kira itu tidak masalah, gitu kan. Dan satu lagi pendapat ulama, bagi orang yang tidak punya uang pun, tapi dia punya keahlian di Masyair Haram nanti, dia memiliki keahlian seperti keahlian mencukur misalnya kan, kemudian berdagang dan keahlian lain,
maka itu dianggap sudah istitoah. Istitoah. Karena di sana banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Ya, saya kalau melihat haji di sana itu orang kawan-kawan dari Afrika itu mencukur. Jadi sehabis umroh, mereka udah nunggu tuh di bab Marwah itu, motong 10 real. 10 real. Bahkan kadang-kadang gila-gilaan pas haji itu bisa 20 real pas haji. Jadi bisa dapat banyak mereka di situ. Apalagi datang ke pemukiman Indonesia, baik di Mina ataupun di Mina. Jadi mereka nongkrong di situ. Satu hari itu bisa ratusan bahkan ribuan real mereka mendapat keuntungan. Berdagang, kalau yang berdagang ini banyak dari Rusia. Ya, mereka bawa kamera, bawa macam-macam lah diperdagangkan. Dari Mesir juga dengan kayu papirusnya ya. Papirus. Itu dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Itu juga bisa menurut ulama menjadi bekal istitoah. Nah, yang paling penting sekarang di masa pandemi ini adalah istitoah yang kedua, yaitu rohilah, jalan menuju ke sana. Kalau yang disebutkan di kitab-kitab fikih itu, ya, orang sakit yang tidak mungkin mengendarai kendaraan itu walaupun dia kaya maka tidak dianggap istitoah. Jadi tidak wajib baginya haji. Nah, sekarang ini ada kebijakan pemerintah Saudi, ya, kemudian turun kebijakan itu ke pemerintah Indonesia bahwa Saudi tidak menerima jamaah haji dari 160 negara muslim di dunia. Nah, jadi kita yang punya harta pun ya itu tidak dianggap istitoah. Karena apa? Karena rohilah untuk ke sana tidak ada, penerbangan tidak ada, gitu kan? Tidak dibolehkan. Kebijakan Saudi juga tidak membolehkan. Jadi akhirnya memang kita tidak dianggap mustati orang yang memiliki istitoah atau kemampuan. Nah, jadi tahun ini 1441 Hijrah ini jemaah haji yang boleh melaksanakan ibadah haji itu hanya yang berada di dalam negara Saudi. Dari 10.000 kuota, cuma 10.000. Jadi cuma 10.000 jemaah haji yang boleh berhaji pada tahun ini. Itu warga Saudi yang boleh haji hanya 30% dari 10.000. Artinya cuma 3.000 orang. Yang lebihnya yang warga Saudi 30% dari 10.000. Berarti cuma 3.000. Sementara 70%-nya lagi itu dari warga-warga dari negara-negara muslim dari 160 negara yang sedang tinggal di Saudi, seperti pekerja-pekerja, kemudian pegawai-pegawai di kedutaan, ya, duta besarnya, staf-stafnya, konjen dan lain sebagainya. Itulah yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Itu terkait dengan penyelenggaraan itu berarti terkait dengan jarak juga, Ustaz ya? Ya. Karena kan penduduk Saudi itu kan lebih 3.000, Ustaz ya? Betul. Jadi karena keharusan untuk menjaga jarak itu maka dibatasilah. Kalau seandainya diperbolehkan maka untuk warga Saudi aja sudah nggak cukup itu menjadi ya. Jadi 1 tahun itu kalau kondisi normal Saudi itu menerima 2,5 juta jemaah haji dari luar. Tapi karena pandemi ini hanya 10.000. Bayangkan berapa persen itu? 2,5 juta hanya jadi 10.000 saja. Dan kalau kita lihat tawaf di Masjidil Haram sekarang itu berjarak. Saya lihat kemarin di televisi, tawaf itu berjarak. Karena apa? Karena untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Dan saya kira itu bijak. Tidak menghapuskan atau tidak meniadakan haji juga, tapi membatasi. Tetap haji itu dilaksanakan, tapi dibatasi jamaah-jemaah yang boleh melaksanakan ibadah haji pada tahun ini.
Jadi yang berita kemarin sekitar 6 bulan yang lalu ada jamaah haji Aceh punya kuota sendiri, itu bisa dipastikan hoax. Saya kira tak mungkin itu, karena bagaimanapun pertama dari Indonesia tidak mengizinkan. Ketika mereka keluar kan tentu ada cek imigrasi dan lain sebagainya. Saudi pun juga tidak mengizinkan, tidak ada jamaah yang masuk dari negara lain itu kecuali yang sedang berada di Saudi itu. Saya kira itu tak benar lah itu ya. Mungkin hanya upaya-upaya mungkin ya, tapi kalau sampai ke sana mungkin tidak, kemungkinan besar tidak. Jadi kita ini kan di sini seperti hari ini kan puasa Arafah, Ustaz. Puasa Arafah itu kan terkait dengan wukufnya atau terkait dengan tanggalnya, Ustaz. Saya bayangkan seandainya Saudi, ini kan memang Saudi membuat tetap melaksanakan ibadah haji. Seandainya tidak ada ibadah haji, bagaimana dengan puasa Arafah ya, Ustaz? Ya, ini alhamdulillah haji tetap berjalan walaupun jemaah haji dari Indonesia tidak ada. Nah, puasa Arafah bagaimana? Ya, kalau sekarang ini karena Saudi sedang melakukan wukuf di Arafah, maka puasa Arafah itu udah pasti ada ya. Nah, pertanyaannya kalau seandainya di Saudi itu tidak ada haji, nah, apakah tetap? Karena puasa Arafah itu tidak terkait dengan adanya wukuf di Saudi, ya kan? Tapi terkait dengan tanggal matra hilal, karena kan hadisnya mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika melihat hilal dan berbukalah kamu ketika melihat hilal. Tidak terkait dengan adanya Arafah di sana gitu. Dan apalagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan puasa Arafah yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi saumu Arafah itu katanya yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Dia menghapuskan dosa-dosa yang terlalu dan dosa-dosa yang akan datang gitu kan. Jadi karena fadilahnya yang begitu besar dan Nabi ketika menyampaikan hadis itu tidak mengkaitkan dengan adanya wukuf di Arafah, maka kita yakini bahwa walaupun tidak ada wukuf di Arafah, maka syariat puasa Arafah itu masih tetap dan insya Allah ganjarannya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ganjarannya. Luar biasa. Menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu pahalanya, Ustaz. Ya, pahalanya. Apa memang terhapus dosa kita itu, Ustaz? Jadi ya tergantung lah. Seperti juga hadis haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, ya kan? Kita melihat mabrur itu yang bagaimana? Kalau seandainya dia selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian amaliyah ibadahnya itu semakin baik, sholatnya terjaga, 5 waktunya di masjid, infaknya, zakatnya, dia tidak mengganggu orang, tidak memberi mudarat kepada orang, selalu memberi manfaat. Saya kira ini haji mabrur dan layak mendapatkan al-jannah tadi kan. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi ketika dia pulang dari haji tapi tetap korupsi jalan terus misalkan, jadi haji itu hanya ritual yang cuman dilihat orang saja, hatinya tidak haji gitu ya. Maunya kalau haji itu haji juga hatinya gitu kan. Itu saya kira tidak mendapatkannya. Sama juga seperti puasa Arafah ini. Kalau dia setelah puasa Arafah itu semakin baik ibadahnya, amaliyahnya kepada orang, muamalahnya semakin baik, saya kira insya Allah mendapatkan penghapusan dosa yang telah lalu dan yang akan saya kira begitu. Iya, bermaknai puasa Arafah itu ya. Kemudian Ustaz, bagaimana, ada nggak perbedaan nanti ibadah haji di Mekah sana itu ketika ada pandemi dengan tidak ada pandemi, ada perbedaan tidak? Saya kira begini, secara fikih saya kira sama aja, rukun, ya, syarat dan lain sebagainya tetap, tidak ada yang dikurangi. Misalnya gara-gara pandemi tidak ada wukuf misalnya, nah, jadi tetap wukuf itu ada. Hanya saja mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah Saudi saja. Misalnya kalau wukuf itu biasanya dalam satu tenda itu bisa sampai 20, 25 orang. Mungkin hanya dibatasi hanya 5 saja atau iya kan, karena dari 2,5 juta jadi 10.000 kan. Bisa saja satu tenda itu cuma 3-4 orang gitu. Kemudian tawaf yang kemarin itu
sebelum pandemi itu berdesak-desakan, bahkan saya pernah merasakan kaki saya itu tidak cecah di lantai, ya. Tapi sekarang kita lihatlah, Bapak Ibu bisa saksikan di televisi sudah disiarkan bahwa mereka tawaf itu dikasih jarak begitu, jarak hampir 1 meter saya kira itu. Tapi gampang berarti aja rasanya. Tidak boleh. Jadi pemerintah Saudi ya membatasi atau tidak membolehkan untuk jangankan mencium hajar aswad, memegang Ka'bah saja tidak boleh. Jadi tetap jalan mereka di atas relnya. Jadi kan di Matof itu, ya Matof tempat tawaf itu kan ada keramiknya itu kan sudah berbentuk lingkaran di sini kan. Jadi tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Kira-kira apa alasannya, Ustaz? Saya kira dalam rangka untuk membatasi supaya tidak terjadi penularan itu. Sebab ini kan umat Islam ini, apalagi di masa haji ini menjadi sorotan gitu kan, jangan sampai menjadi klaster baru ya di Saudi itu, gitu kan, atau di Mekah pada waktu saat pelaksanaan ibadah haji. Nah kita tidak mau juga nanti dianggap menjadi penyebar corona ini. Jadi nggak ada yang prinsip. Lantas Ustaz, bagaimana dengan pemakaian masker, Ustaz? Jadi ketika sholat kan memang hukumnya mubah, bahkan dianjurkan. Tapi kan kita tahu tawaf kan tak boleh, bahkan perempuan pun tak boleh pakai niqab atau apa itu ya. Gimana itu, Ustaz? Terkait dengan masker, kan di masa wabah ini ya, yang penularannya itu melalui droplet dan udara sekarang. Udara. Jadi memang harus dianjurkan memakai masker. Nah, kalau untuk sholat itu kita sudah pun mengeluarkan tausiah kita ya, bahwa menggunakan masker itu dalam sholat dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena apa? Karena dalam sholat itu kita tidak dituntut untuk mencecahkan hidung ke lantai. Yang dituntut kita dalam sujud itu adalah 7 bagian tubuh, yaitu kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung jari kaki, ya kan? Jadi hidung itu tidak masalah kalau tertutup ketika kita sujud. Nah, ketika tawaf bagaimana? Nah, saya melihat begini, kalau Hanabilah, ulama-ulama dari kalangan Hambali itu membolehkan bagi wanita untuk menutup wajahnya, mukanya. Nah, benarnya kan kalau haji itu tidak boleh menutup muka, ya kan? Cuman karena dalam rangka untuk menghindari sesuatu yang horor atau fitnah, maka itu dibolehkan. Begitu juga dengan masker bagi laki-laki, karena ini masa pandemi, maka dianjurkan, bahkan bukan hanya boleh tetapi dianjurkan untuk menggunakan masker. Hal ini juga saya kira sudah ada fatwanya dari Darul Ifta Al-Misriyah, Darul Ifta Mesir. Dari Mesir ya, sudah memfatwakan bahwa di masa pandemi ini ya, ketika pelaksanaan ibadah haji, laki-laki dan perempuan diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menggunakan masker, dan insya Allah tidak ada fidyah, gitu kan? Karena kalau di antara pelanggaran haji itu adalah kan menutup muka, dan bagi orang yang menutup muka atau seorang muhrim yang menutup muka harus membayar fidyah. Iya, fidyah atau dam. Dia begini, kalau dia besar dam pelanggarannya itu kan, tapi kalau pelanggaran kecil hanya membayar fidyah. Itu pelanggaran kecil saja. Itu pelanggaran kecil, termasuk pelanggaran kecil, maka bayarnya adalah fidyah. Tapi dalam kondisi yang seperti ini ya, masa pandemi ini, untuk menghindari tertular atau menularkan, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menggunakan dari laki-laki atau kira itu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dan insya Allah pada tahun 2021 atau 1442 Hijriah kita bisa bersama mengunjungi
ke Masjidil Haram, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salat Sayyidina Muhammad. Gimana salatnya, Ustaz? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan Sayyidis Sakalain salatan wa salaman tusahhil lana ziyaratal haramain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.